Ketika kamu dulu pernah punya mimpi apa, sekarang itu kamu mimpinya harus agak belok dikit dengan dunia teknologi yang tersesuaikan. Termasuk kemarin ya tantangan bahwa Ristek Dikti itu menyarankan dosen sudah tidak mengajar lagi teori. Wah ini baru juga teori, padahal fonologi itu hampir teori semua. Tapi mau praktek, saya berpikir, kalian berpikir, yuk kita cari solusi kira-kira kalau kita mengajar tidak pakai teori itu kayak gimana. Nah, termasuk berarti kita sudah masuk di bahasa daerah 2 minggu kemarin atau kapan ya udah menugaskan dan memang seperti itu. Tidak pakai teori itu bukan berarti tidak berteori ya. Nanti teori itu ada ketika lapangan gitu, kata ya Kementerian Ristek itu. Bahasa Melayu yaitu salah satu bahasa di Asia Tenggara yang pada awalnya digunakan penduduk di sepanjang timur Pulau Sumatera, Semenanjung Malaka, Thailand Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Bahasa Melayu ini kemudian menyebar ke seluruh wilayah Nusantara sehingga menyebabkan terjadinya berbagai dialek Melayu, areal, dan berbagai ragam sosial, dan juga menjadi sebuah lingua franca di seluruh Nusantara. Terus sebagai bahasa yang luas pemakaiannya, bahasa ini menjadi bahasa resmi di Brunei, Indonesia sebagai bahasa Indonesia, dan Malaysia juga dikenal sebagai bahasa Malaysia, bahasa nasional Singapura, dan menjadi bahasa kerja di Timor Leste sebagai bahasa Indonesia. Bahasa Melayu merupakan lingua franca dalam kegiatan perdagangan dan keagamaan di Nusantara sejak abad ke-7. Migrasi kemudian juga turut memperluas pemakaiannya. Selain di negara yang disebutkan sebelumnya, bahasa Melayu dituturkan pula di Afrika Selatan dan Sri Lanka, Thailand Selatan, Filipina Selatan, Myanmar Selatan, sebagian kecil Kamboja, hingga Papua Nugini. Bahasa ini juga dituturkan oleh penduduk Pulau Natal dan Kepulauan Cocos yang menjadi bagian di Australia. Untuk bahasa Melayu sendiri mempunyai simbol vokal bahasa Melayu, ada 5 ada 6 vokal bahasa Melayu. Untuk konsonan bahasa Melayu ada sebentar. 6 ada 17 konsonan. Terus untuk diftong ada 3 vokal. Untuk konsonannya ada 7 konsonan gandingan bahasa Melayu. Ini ada simbol vokal bahasa Melayu, ada simbol konsonan bahasa Melayu, ada simbol diftong, dan ada simbol konsonan gandingan bahasa Melayu. Terus untuk kosakata bahasa Malaysia yang mirip dengan Indonesia, tapi maknanya beda jauh. Contohnya ada kapan. Kapan adalah kata tanya dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Melayu artinya jadi kain kafan. Terus ada juga, ini sama-sama profesi. Jadi dalam bahasa Melayu, MC adalah pengacara, sedangkan dalam bahasa Indonesia, MC itu pembawa acara. Terus juga ada kesulitan dalam mengelompokkan bahasa-bahasa Melayu. Sebagaimana beberapa bahasa di Nusantara, tidak ada batas tegas antara satu varian dengan varian lain yang penuturnya bersebelahan secara geografis. Perubahan dialek seringkali bersifat bertahap. Untuk kemudahan, biasanya dilakukan pengelompokan varian sebagai berikut. Ada 3 pengelompokan, yaitu bahasa Melayu tempatan atau lokal. Yang kedua ada bahasa Melayu kerabat, para Melayu atau para Malay yang artinya tidak penuh. Terus juga yang terakhir ada bahasa Kreol yang merupakan bukan suku atau penduduk Melayu berdasarkan bahasa Melayu. Ternyata tadi dari Intan kita tahu betapa bahasa Melayu itu dipakai di sebagian pulau dekat Australia sampai di bawah di sebelah selatan Afrika ya. Memang di Thailand juga ada yang pakai bahasa Melayu. Itu Thailand perbatasan dengan Malaysia. Bahasa Indonesia itu tahun 28 sangat mudah banget karena berbahasa satu bahasa Indonesia itu ada Sumpah Pemuda ya.
Sebelum Sumpah Pemuda tahun 700, tahun 900, 1200 itu tidak ada bahasa Indonesia, bahasa Melayu yang di senusantara ya, Kerajaan Majapahit, Sriwijaya dan lain sebagainya itu mencakup Filipina, Papua, Brunei dan lain sebagainya. Ketika Sumpah Pemuda baru dinyatakan itu jadi bahasa Indonesia. Makanya sekarang dengan bahasa Melayu agak berbeda. Bahasa Melayu itu ada jauh hari sebelumnya. Makanya orang Riau, Padang ya, yang masih memakai bahasa Melayu itu ya seperti itu. Logatnya, intonasinya itu demikian. Ketika ada Sumpah Pemuda baru ada bahasa Indonesia. Bahasa Sunda itu ada prasastinya 5 tahun sebelum Masehi. Bayangkan, dengarkan, rasakan. Bahasa Sunda itu ada 5 tahun sebelum Masehi. Bahasa Indonesia ada tahun 1928. Ketika itu ada simbol diftong ya, kemudian ada simbol konsonan cluster kali bahasa Inggrisnya ya. Kayak kita, kamu tahu kan ngopi ya. Ngopi itu kata apa ya? Misalnya verb ya, dari kopi. Bagaimana sih perubahan bunyinya dari kopi ke ngopi? Bunyi apa, bagaimana, mengubah apa, itu juga konsonan cluster ya. Nyuci dari kata cuci. Nulis, kata dasarnya tulis. Kok nulis jadi verb ya? Dari T ke N bahasa Indonesia itu bisa menjadi verb ya. Perubahan T ke N itu menjadi verb. Bahasa Musi, bahasa Sekayu atau bahasa Palembang adalah bahasa yang digunakan beberapa suku di sepanjang hulu dan hilir Sungai Musi. Di antaranya adalah suku Belide, Lakitan, Lematang, Musi Banyu Asin, Musi Sekayu, Palembang, Panesak, dan Rawas. Bahasa ini juga digunakan oleh penutur bahasa lain, seperti penutur bahasa Komering sebagai bahasa perdagangan. Beberapa dialek di antaranya Pegagan, Musi Sekayu, Penukal, Kelingi, dan Rawas. Bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Selanjutnya, bahasa Musi memiliki 6 vokal dan 20 konsonan. Bahasa Melayu Palembang tidak memiliki diftong. Dari sini kita tahu ya betapa bahasa Indonesia ada tahun 1928 dan bahasa daerah itu adanya jauh hari ya, itu ratusan tahun. Bahkan kalau sampai 1900 kan 1000 tahunnya itu ya. Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Musi itu ratusan sampai 1000 tahunnya itu hidupnya itu. Nah, dari sini kita tahu bahwa kita itu ternyata pengetahuan linguistik itu tidak ada apa-apanya ya. Kita mau disebut pinter bagaimana, bahasa Musi saja itu ada bahasa Sekayu, Palembang digunakan di sana, kemudian suku Belide dan wah ternyata ya Allah ya Karim, kita itu tidak banyak tahu ya tentang kekayaan linguistik.
Pengertian bahasa Nedebang itu, bahasa Nedebang adalah bahasa Trans-Nugini yang dipertuturkan di kawasan Pulau Antar dan sekitarnya di Nusa Tenggara Timur. Bunyi konsonan dalam bahasa Nedebang itu ada 18, bisa dilihat rinciannya. Selanjutnya bahasa Nedebang juga memiliki 8 bunyi vokal. Dalam bahasa Nedebang ada indikasi adanya difton yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EA, EI, IA, OA, OU, UA, dan UE. Pola suku kata. Pola suku kata dalam bahasa Nedebang berpola VV, KV, KVK, KV, KV, KVV, KKV, dan KKVK. Pola-pola ini dapat membentuk suku kata atau kata. Keunikan suku kata dalam bahasa Nedebang adalah ada pola VV yang sudah bisa membentuk kata. Hal ini jarang ditemui dalam pola-pola bahasa lain di Nusantara. Bahasa Nedebang adalah bahasa Trans-Nugini. Padahal kalau kita tahu Papua Nugini itu Papua ya. Ini Trans-Nugini. Saya nggak tahu Trans-Nugini itu kira-kira apa yang ada dalam otak kita ya Trans-Nugini yang dipertuturkan. Coba lihat bahasa Indonesianya. Kania, Miftah, Lilis. Dipertuturkan. Kita mungkin bisa pura-pura tahu dan menurut native Indonesia ya tahulah Pak dipertuturkan itu diomongkan. Tapi ada diper ya, bukan dituturkan. Kalau bahasa Sunda dituturkan diikutin. Bahasa Indonesia dituturkan itu diucapkan, diujarkan. Ini dipertuturkan. Ya, jadi ada diper yang bahasa Indonesia itu jadi sebuah apa ya imbuhan ya, menonton, ditonton, dipertontonkan, ada di peran begitu. Jadi itulah kekayaan bahasa kita yang mungkin kita juga jadi tidak tahu. Nah, hal-hal yang begini kalau suatu saat kamu bisa membahasnya, memakai bahasa Inggris, itu adalah kesempurnaan. Kamu belajar bahasa Inggris, reading berapa level ya, writing berapa level, silahkan. Nanti kalau kalian sudah tertarik di dunia linguistik, meneliti linguistik, kamu akan ketemu saya. Atau kalau kamu nanti tugas UASnya itu yang bagaimana, pokoknya linguistik di kita itu kaya banget. Dan kalau kalian bisa bahasa Inggris itu adalah kesempurnaan. Karena tidak semua orang bisa bahasa Inggris, bisa meneliti hal-hal kecil yang ada di Indonesia. Tidak semua orang yang ada di Indonesia yang tahu bisa berbahasa Inggris. Nah itu dia. Kata keilmuannya itu bisa 2 dan kita itu, otak kita itu terbuka. Makanya saya kalau yang tidak tahu, saya tidak tahu. Saya tidak tahu ini warna yang benarnya apa, saya betul-betul tidak tahu. Apakah betul dusty pink? Atau memang coklatnya muda, atau kayaknya tadi kata Lilis sih ungu gimana gitu Pak. Ungu yang seperti apa, ungu varian apa ya, saya tidak tahu. Trans-Nugini juga belum kebayang ya, di Kania, di Lilis, di Miftah mungkin Trans-Nugini itu gimana ya, saya juga nggak tahu, kita cari tahu aja. Bisa kita nge-googling Trans-Nugini itu dari segi tempat atau apa, pokoknya kita berpikir bahwa kita itu nggak ada apa-apanya. Ilmu biar kita semangat, biar terbuka, biar ilmunya cepat masuk. Tapi kalau kita mendeklarasikan kita banyak tahu, kita itu susah, ilmu itu susah masuk. Slide selanjutnya. Ya Lilis ya. Ternyata konsonannya ada 18, mungkinnya sama dengan bahasa di kita. Itu ada setelah C itu apa ya? Bunyi apa ya? Nanti saya cek juga deh di IPA itu setelah C bunyi apa ya. Harus ada contohnya ya. Sehingga kita nanti bisa menerjemahkan, menginterpretasi kira-kira itu bunyi apa. Pada ini bahasa di kita Nusa Tenggara. Jangan sampai saya menelisisnya bahasa Jerman, bahasa Prancis, dengan Inggris. Bahasa di kita juga ternyata belum semuanya. Makanya bagi kamu, kita kuliah kalau memungkinkan 2 minggu lagi. Kalau yang tulisannya belum, dan kita mau memecahkan masalah yang seperti ini di sini, bahasa apa sih barusan Nedebang, ada bunyi-bunyi yang kayak gini nih yang agak sulit, list misalnya ya,
kamu cari contohnya, padanan bahasa Inggrisnya kayak gimana, seperti apa, itu bisa menjadi tulisan, kamu bisa menggali, kamu jadi tahu bunyinya, contoh katanya, itu sesuatu yang saya hargai sebagai ujian akhir semester ya. Kalau kamu nggak tahu, saya nggak tahu, dan dibiarkan tidak tahu, itu dosa. Kamu tidak tahu, kita cari tahu, kita bikinkan tulisan, contoh-contoh bunyinya apa, itulah kita sudah bisa bermanfaat bagi orang dengan keberpikiran kita. Bahasa Bugis adalah salah satu rumpun bahasa Austronesia yang digunakan oleh suku Bugis. Setiap huruf langsung dibunyikan dengan bunyi dasar A, yang lebih dikenal dengan sebutan aksara K, G, Ng, K, dengan jumlah huruf sebanyak 23 buah. Dalam bahasa Bugis memang ada beberapa kata yang hanya terdiri satu huruf saja, dan itu sudah memiliki makna atau arti. Contohnya, teng atau teh, ro, rok, cap, cap, dan lain-lain. Terdapat 6 huruf vokal dan 16 huruf konsonan dalam bahasa Bugis. Terdapat 5 diftong, 1 triftong, dan tanda kutip. Di antaranya MP, NC, NG, NR, NY, triftong, NG, K. Next. Jika dalam bahasa Inggris dikenal dengan 5W, 1H, jika dalam bahasa Inggris dikenal dengan 5W, 1H, dalam bahasa Bugis dapat juga disebut 5G plus 1 na sebagai berikut. Aga artinya apa, niga artinya siapa, maga artinya bagaimana, siaga artinya berapa, tega, kega, pega artinya di mana, upana atau siana artinya kapan. Di sini ada keunikan kata Faza, dalam bahasa Bugis memang ada beberapa kata yang hanya terdiri dari satu huruf saja dan sudah memiliki makna. Di kita juga ada, oh, berarti orang baru tahu. A, ya. I, juga itu satu makna, satu bunyi I. Padahal cuma I doang. Oh, A juga bisa. Selanjutnya, Miftah. Ya, di sini ada 16 konsonan dan saya nggak tahu apa yang hilang dari 18. Di bahasa Sunda itu ada 18, rata-rata ada 18. Ini yang hilangnya apa ya? Emang tidak ada eng kayaknya ya? Tidak ada eng. Oh iya, eng sama eng. Saya bisa mendeteksi ternyata. Karena dia sama en. Dia nggak punya eng. Sama eng. Nyonya, nyari, nyoba. Next, Miftah. Ya, diftongnya MP. Mungkin Inggris itu sulit ya ada. Simpo mah ya gitu ya, simpo, si empok, empok, empok siapa itu MP, NC, apa ya, saya nggak tahu bahasa Bugis apa ya. Coba kalau empok, maksudnya di Nusantara, Betawi juga ada, mungkin Sunda, Jawa juga ada. Kalau itu banyak tadi kayak ngopi, ngudud gitu ya bahasanya tuh, ngompol. Kalau ngompol apa ya kata dasarnya? Ompol jadi ngompol. Ngomel dari omel. Kalau NR saya juga nggak tahu. NY itu banyak. Ada triftong, K tadi ya, K. Tanda kutip itu maksudnya glotal ya, Faza. Seperti bapak, bapak gitu, A gitu. Itu tanda kutip itu glotal. Dan terakhir, ya contohnya ya, terima kasih, ini sesuatu yang baru Faza bagi saya, mungkin bagi teman-teman juga. Dan di sini itu ada tega ya atau kega, itu di mana? Kamu tega ya, kamu di mana ya, gitu kalau bahasa Bugis ya. Tega banget, di mana banget itu nggak ada.
Saya nggak tahu apakah bahasa Bugis itu mengenal double konsonan. Kalau double konsonan itu berarti upana. Kalau bahasa Arab kan mengenal double konsonan. Jadi harus dibaca illa, anna. Kalau anna itu saya, kalau anna itu bahwasannya. Tapi nggak tahu kalau Bugis tadi faza bacanya upana dan siana. Berarti tidak mengenal double konsonan. Kemampuan orang bahasa itu harus bisa bicara ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, dari sesuatu yang menjadi pusat kajian. Tentang satu kalimat aja kita bisa menceritakan 2, 3, 4 menit. Dan itulah orang bahasa. Kalau misalnya orang ekonomi, fisika, ya mereka dengan pakarnya masing-masing biarkan. Tapi orang bahasa itu mampu bercerita, saya suka nyebutin ya beberapa kali begini. Bila kalian suatu saat berada dalam sebuah acara, misalnya kamu nge-MC, kamu jadi moderator, atau misalnya jadi pembicara, atau jadi apapun. Ketika pembicara belum sampai di ruangan, kamu tidak boleh membiarkan audiens itu menunggu lama dan terlalu lama. Kayaknya ini MC-nya bukan dari orang bahasa deh. Kalau orang bahasa itu kamu misalnya, teman-teman sekarang pembicaranya sudah sampai di Buah Batu, dalam beberapa saat lagi akan segera tiba. Kita akan mengadakan game dulu, kita akan ada kuis dulu, atau kita temanya apa? Atau misalnya ada yang bisa nyanyi, kita nyanyi dulu. Ada yang baca puisi dulu. Jangan sampai kamu MC, kamu moderator. Menunggu 15 menit itu diem aja. Nggak boleh ya, itu jarang diajarkan, tapi ini ilmunya sangat penting. Dan orang bahasa bisa bercerita tentang apapun. Misalnya, oke, sekarang temanya apa? Apakah kamu sudah bicara ke siapa? Ada yang bisa baca puisi atau bercerita tentang anekdot, tentang apa? Itu kemampuan kita ya, orang bahasa. Mungkin itu penting dan itu skill.